Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlia, NIM D0220013, Program Studi Informatika kelas D. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik penulisan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Contohnya pada artikel. Adapun kali ini saya akan mengambil contoh dari pembuatan skripsi atau tugas akhir dari mahasiswa yang saya buat menjadi artikel. Adapun bagian-bagian artikel yang harus kita ketahui yakni adalah pertama adalah judul artikel kita, yaitu media pembelajaran musik keroncong berbasis smartphone Android. Dalam penulisan judul tidak boleh ada huruf kecil di dalamnya, harus huruf kapital semua. Kali ini saya akan mengambil sebuah contoh artikel yang berjudul media pembelajaran musik keroncong berbasis smartphone Android. Dalam penulisan judul, haruslah diawali dengan kata yang ditulis dengan huruf kapital. Ditulis dengan huruf kapital semua. Tidak boleh ada yang huruf kecil. Kemudian, authorship. Susunan authorship yaitu penulis atau pengarang dalam sebuah artikel. Misalnya, di sini yaitu pengarangnya adalah Kurniawan Akbar. Dan pembimbingnya yaitu Dr. Andes Eko Supratono, MPD. Pada susunan authorship, penulis atau pengarang dalam sebuah artikel. Di sini tertulis yaitu Kurniawan Akbar, Strat 2015, media pembelajaran musik keroncong berbasis smartphone Android, yaitu judulnya sendiri. Kemudian skripsi teknik elektro yang berasal dari Universitas Negeri Semarang. Dan pembimbingnya yaitu Dr. Andes Eko Supratono, MPD. Kemudian abstrak. Abstrak ini memberikan gambaran umum tentang isi artikel tersebut. Misalnya, musik keroncong merupakan salah satu jenis musik yang berasal dari Indonesia. Hal yang menyebabkan kurang minat anak muda pada musik keroncong adalah musik keroncong susah dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenalkan musik keroncong pada anak muda yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang digunakan pada awal pengenalan pelajaran musik di sekolah menengah pertama atau SMP, serta menguji kelayakan dan keandalan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran ini dikembangkan dengan metode research and development yang terdiri dari potensi dan masalah, pengumpulan datanya, didesain pra-produk, validasi media, revisi produk setiap uji, revisi produk, penerapan terbatas, perangkat yang valid, dan produksi terbatas dari hasil penelitian. Media pembelajaran musik keroncong berbasis smartphone Android layak digunakan sebagai media pembelajaran musik, meninjau hasil penelitian dari hasil materi, sisi media, dan musik, hasil uji materi oleh 3 guru dan 2 orang ahli musik, memberikan hasil 90,27% dan 78,12%, yaitu dapat dikategorikan sangat baik dan baik. Kemudian, pengujian media memperoleh presentasi 66,70%, yaitu dapat dikategorikan dengan baik. Adapun kata kunci dari artikel ini yaitu keroncong, musik, dan Android. Kemudian kita berpindah pada pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan lebih detail lagi tentang musik keroncong yang sudah dijelaskan di abstrak tadi. Misalnya, musik keroncong adalah salah satu musik khas Indonesia yang memiliki hubungan historis dengan musik Portugis yang dikenal sebagai fado. Sejarah keroncong di Indonesia dapat ditarik hingga abad ke-16. Di saat kekuatan Portugis mulai melemah di Nusantara, keroncong berawal dari musik yang dimainkan para budak dan opsir Portugis dari daratan India atau Goa, serta Maluku. Bentuk awal musik ini disebut Moresco. Musik ini sangat populer di Indonesia, namun musik ini kehilangan eksistensinya secara perlahan dan cenderung menurun. Dan menurut pendapat dari narasumber, musik kebanyakan hanya dilihat oleh orang dewasa. Anak muda sekarang cenderung lebih memilih musik band daripada musik keroncong, dikarenakan musik keroncong susah dipahami dan mengikuti selera pasar yang lebih mempertunjukkan musik band.
Musik keroncong sampai saat ini masih aktif karena masih memiliki pecinta dan komunitas tersendiri. Kebutuhan terhadap seni untuk berbagai perasaan manusia dapat memenuhi kebutuhan ialah melalui seni manusia dapat hidup hanya dengan mengekspresikan sendiri. Manusia dalam mengekspresikan diri itu terdapat ekspresi khusus yang disebut dengan kesenian. Kehususan itu karena dengan kesenian manusia mengekspresikan gagasan estetik atau pengalaman estetik. Kesenian merupakan penjelmaan pengalaman estetik itu sendiri. Lanjut pada tinjauan pustaka. Metode tinjauan pustaka. Maksud dari tinjauan pustaka yaitu sumber yang diambil dari sebuah artikel tersebut. Misalnya media sebagai alat bantu. 2012. Media merupakan segala sesuatu yang dapat membantu dan memudahkan proses pembelajaran. Dengan menggunakan media, seorang guru dapat mudah menyampaikan materi yang akan diajarkan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Itu diambil dari sumber media sebagai alat bantu. Kemudian sumber dari Latuheru. Diambil dari sumber Latuheru. 1988, halaman 23. Manfaat dari media pembelajaran dalam suatu perangkat belajar mengajar atau PBM sebagai berikut. Media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak didik terhadap materi pengajaran yang disajikan. Media pembelajaran mengurangi bahkan dapat menghilangkan adanya verbalisme. Media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. Media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. Media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang dan waktu. Misalnya, benda atau sesuatu yang diajarkan ini terlalu besar untuk dibawa ke dalam kelas, maka dapat digunakan sebagai mode foto atau slide ataupun gambar dari benda tersebut. Dan sekian. Kemudian hasil dan analisis. Hasil dan analisis itu metode yang digunakan dalam sebuah artikel tersebut. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan metode research and development yang terdiri dari potensi dan masalah, pengumpulan data, desain pra-produk, validasi media, revisi produk siap, uji revisi produk, penerapan terbatas perangkat yang valid, dan produksi terbatas. Pada tahap potensi dan masalah dan pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi dari sumber ahli musik dan buku referensi. Kemudian pengujian dilakukan oleh ahli musik, media, dan guru untuk menguji kehandalan media pembelajaran. Adapun dari hasil penelitian, media pembelajaran musik keroncong berbasis smartphone Android layak digunakan sebagai media pembelajaran musik. Meninjau hasil penelitian dari sisi materi media dan musik, hasil uji materi oleh 3 guru dan 2 orang ahli musik memberikan hasil 90,27% dan 78,12%, yaitu dapat dikategorikan sangat baik dan baik. Kemudian pengujian media memperoleh persentase 66,70%, yaitu dapat dikategorikan baik. Sekian dari penjelasan saya mengenai teknik penulisan dalam sebuah artikel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.